Terima kasih Anda masih bersama kami di Tokoh Kita, masih bersama dengan Bapak Agung Firman Sampurna. Pak, kalau yang menjadi PR saat ini deh, ke depan deh, yang menjadi PR-nya BPK. Gitu. Untuk BPK-nya atau dalam konteks BPK melakukan pemeriksaan? BPK melakukan pemeriksaan. Jadi kalau saya tantangannya? Kalau saya lihat itu cukup banyak ya, tapi saya akan mention beberapa hal. Salah satu diantaranya tadi sudah kita bicarakan sumber daya manusia. Sekarang kedua adalah soal penataan aset. Penataan aset itu jadi masalah. Penataan aset itu menjadi masalah karena pemerintah baru aja melakukan program revaluasi aset. Ya. Kita sudah lakukan auditnya. Auditnya jenisnya adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepatuhan dan ada masalah. Orang melakukan audit. Audit aset itu kan ini baru tingkat kementerian lembaga ya, belum pemerintah daerah. Kementerian lembaga itu jauh lebih tertata daripada pemerintah daerah. Kalau dilakukan ke pemerintah daerah, itu akan hasilnya akan lebih lagi. Nah, harus dipahami pada saat orang melakukan pengujian terhadap aset, orang akan melakukan pertama pengujian terhadap keberadaan asetnya ada apa enggak. Ya kan gitu, peruntukannya dan kemudian kepemilikan. Ini penting. Karena ketika kita menyebut aset negara pada saat ini, pembuktian aset itu harus ada buktinya, salah satunya adalah sertifikat. Nah, harus dipahami di beberapa entitas pemerintah daerah, saya nggak usah sebut, itu dia ngaku aja ini punya kami. Tapi bukti yang mendukung ini punya kami itu nggak jelas. Nah, konyolnya juga pada saat dilakukan revaluasi aset. Revaluasi aset itu kan sebenarnya adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, saya ngerti maksudnya, untuk mengetahui berapa sih sebenarnya nilai real asset atau kalau bahasa sekarang itu fair value-nya. Harga pasarnya itu berapa, dia punya tanah itu berapa. Karena kan sebenarnya kan nilainya itu masih nilai historis. Nah, sekarang kalau fair value-nya itu sebenarnya berapa. Tapi harus dipahami sebelum itu ada masuk kepada nilai, kita harus lihat barangnya ada apa enggak. Kalau kita melakukan pengujian asersi manajemen laporan keuangan itu kan existence and occurrence dulu, keterjadian transaksi dan keberadaan barang. Ada nggak sih setelah dia dibeli, kapan barang itu dibeli dan kapan dia jadi milik negara? Ada nggak barangnya? Nah, kalau dia ada, mau kita lihat bagaimana right and obligation, bagaimana completeness-nya gimana, berkasnya apa, dokumen-dokumen pendukungnya ada nggak? Kemudian bagaimana right and obligation, gimana, siapa aja yang punya tanah itu betul-betul tanah kita apa bukan? Hal-hal yang seperti itu kan. Itu di level kementerian dan lembaga aja masih ada persoalan. Bukan di situ, masalahnya kita tolak, karena semuanya kita tolak pada saat itu seluruhnya. Ini masalah besar. Dan kemudian baru angka. Nah, jangan mulainya dari angka. Kalau angka kan nggak dilihat barangnya. Ini salah satu temuan. Ada satu kementerian, kemudian dia kemudian nilai bangunan itu naik. Nilai bangunan, padahal bangunannya sudah nggak ada lagi. Waktu itu perluasan runway di salah satu bandara. Bangunannya udah dirobohkan karena perluasan runway, tapi angka bangunan yang dirobohkan itu naik. Ini gambaran-gambaran betapa masalah penilaian aset itu menjadi salah satu persoalan krusial. Nah, kalau kalau Dian dengar, kalau tiap jam 4 kami itu ada lagu. Lagu itu himne BPK. Di himne BPK itu dikatakan kalimat yang sangat jelas apa yang kami lakukan, mengawal harta negara. Mengawal harta negara, gitu-gitulah kira-kira. Itu lagu pengantar pulang lah, setengah ngusir lah, lu pulang-pulang gitu. Tapi mengawal harta negara itu terkait dengan aset ini. Pastinya. Terkait dengan aset ini. Dan sebenarnya aset-aset kita tuh ada apa enggak? Nah, itu loh gambarannya. Nah, nilai aset ini menjadi penting, bukan hanya terkait dengan kepatuhan, tetapi juga menjadi bagian yang terpenting ketika orang menyajikan laporan keuangan. Bukan hanya itu sebenarnya, aset-aset kita ini kan kita menerbitkan obligasi. Obligasi itu dijamin sama aset. Nah, salah satu instrumen moneter itu namanya quantitative easing. Quantitative easing. Jadi saya ini ngomong nih dari kami yang biasanya fiskal, kita bergerak dikit ke moneter. Di quantitative easing di Indonesia itu nggak bisa dilakukan atau kurang dapat dilakukan karena kita nggak bisa ngelepas obligasi itu karena kualitas obligasi kita tidak dijamin oleh
aset yang berkualitas. Nah, itu gambarannya. Nah, sebenarnya upaya pemerintahnya sendiri benar melakukan revaluasi aset. Tetapi begitu direvaluasi, ya kotak Pandora yang terjadi, ternyata masalah banyak. Ternyata masalah itu banyak. Nggak ada, siapa yang punya, tiba-tiba udah dipakai sama siapa, hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang menjadi persoalan yang sangat utama. Jadi SDM ada masalah itu, kemudian tadi saya juga bicara mengenai masalah APIP, ya, aparat pengawas internal pemerintah untuk di tempat lain. Nah, kemudian masalah lain yang kemudian jadi masalah, Badan Pemeriksa Keuangan berharap satu saat kita bisa mendapatkan nilai konsolidasi aset pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Itu cita-citanya. Satu saat, walaupun tingkatnya itu konsolidasi dalam tingkat data, bukan dalam bentuk laporan. Kalau bentuk laporan kan harus ada pengujian asersi, dan itu akan sangat kompleks. Berapa bukan lama tidak tuh mungkin. Pak kira-kira tuh? Nah, sampai ke data aja deh. Enggak, begini. Di sini ada masalah karena untuk di pemerintah pusat, standar akuntansi pemerintah dan pelaporannya itu diatur oleh peraturan Menteri Keuangan, PMK. Ya kan? Tetapi pada saat pemerintah daerah, itu yang ngaturnya peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sebenarnya lucu juga karena gini, karena untuk di kementerian dan lembaga itu sebenarnya kan karakteristik entitasnya itu beda-beda. Tapi bagian akun standarnya tuh sama. Kan ada 3 hal, kebijakan, sistem akuntansi, dan bagian akun standar berbasis akrual. Nah, itu disatuin, dipaksain satu gitu ya, sehingga bisa dikonsolidasi. Pemerintah daerah apa sih bedanya pemerintah daerah satu dengan yang lain? Walaupun aturannya karena undang-undang menyatakan demikian, ini kan sebenarnya konsekuensi dari pasal 6 huruf ABC barangkali, huruf E Undang-Undang Nomor 17 2003, bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara itu diserahkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota sebagai wakil pemerintah dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pengelolaan sebagai pengelola keuangan daerah dan wakil pemerintah kekayaan daerah yang dipisah. Seperti itu. Nah, itu kepada daerah tuh dikasih tuh kesempatan untuk buat peraturan kepala daerah sendiri-sendiri supaya mereka bisa menentukan bagian akun standar dan kemudian berbasis akrual, kebijakan, dan sistem akuntansi. Nah, akunnya dikelola oleh pedoman Menteri Dalam Negeri. Ini jadi masalah. Misalnya pendapatan hasil di daerah. Pendapatan hasil di daerah ini, kelompok akunnya tahun ini, tahun depan, sebelumnya bisa beda. Jadi kalau mau dibikin penelitian untuk time series aja nggak bisa. Nggak bisa, Karena komponennya tuh beda-beda. Padahal gimana cara ngitungnya? Standarnya nggak sama ya. Lah, dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana kemudian dia dikonsolidasi? Kan nggak mungkin. Nah, sebenarnya saya berharap sebenarnya ke depan ini satu saja. Untuk yang seperti ini satu saja, pengelolaan keuangan ini satu standar saja oleh Kementerian Keuangan saja, satu, karena memang berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 2003 itu bunyinya tuh kurang lebih seperti ini. Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kemudian disebut di ayat satunya, kekuasaan sebagaimana tersebut di atas dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal. Hanya Menteri Keuangan dan wakil pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisah. Jadi harusnya satu oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian ada kemungkinan bagi kami untuk melakukan pemantauan bagaimana sih sebenarnya akuntabilitas ya, dan kemudian kinerja dalam pengelolaan aset-aset negara ini, baik pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Ini saya pikir beberapa catatan-catatan yang penting untuk kita perhatikan di dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ke depan. Baik. Pak, ini pertanyaan-pertanyaan udah di luar soal BPK dan kenegaraan ya Pak ya. Pak, saya percaya ya sosok yang sukses itu pasti ada peran dari orang tuanya juga. Nah, kami semua juga pengen tahu, dan pemirsa juga pengen tahu, bagaimana cara mendidik orang tua Anda sehingga Anda bisa memiliki karir yang cemerlang, termasuk cepat loh Pak, kenaikan karir Bapak, dan Bapak termasuk orang yang sukses juga. Dan keluarga Bapak juga sukses. Apa didikan orang tua sehingga membuat Anda tuh sampai saat ini? Ya, saya kalau suksesnya itu sesuatu yang debatable. Tapi betul bahwasanya keluarga kami itu, orang tua saya laki-laki dan perempuan, baik orang tua saya yang laki-laki maupun ibu saya itu memberikan pendidikan yang menurut pendapat saya saling mengisi di antara keduanya. Sebenarnya dua-duanya itu berasal dari daerah keras,
Orang tua saya yang laki-laki itu dari Sumatera Selatan, dari Musi Banyuasin, istri ibu saya itu dari Jawa Timur gitu ya, dari Madura. Jadi sebenarnya heart to heart sebenarnya. Hardcore. Tetapi memang mereka saling mengisi. Kalau ibu saya itu memang memberikan empati yang lebih. Nah, kalau orang tua saya yang laki-laki, dia punya prinsip mendidik anak tuh kurang lebih seperti ini. Nilai-nilai apa Pak yang Bapak? Enggak, kalau dia polanya gini. Menurut dia, saya tuh mendidik itu anak singa. Jadi cara singa mendidik anak itu begini katanya, lemparkan ke jurang, yang naik ke atas itu anaknya. Itu Ceburin polanya. aja langsung gitu ya? Ya, dia lempar aja ke situ. Kalau dia naik ke atas, itu berarti anaknya. Survive. Lebih baik dia mati sekarang daripada nanti dia sengsara. Serius? Itulah yang dilakukan sama beliau, Sekeras sebersih itu? itu gambarannya, kurang lebih seperti itulah. Tapi itu membuat kita jadi bandel-bandel. Jadi dicatat ini ya, anak itu makin keras orang tuanya mendidik, dia makin bandel. Dan itu yang terjadi sama kita semua. Tapi sempat jadi aktivis tuh? Ya itu lain soal. Itu bagian dari proses pendidikan itu. Tapi itu membuat kita jadi bandel sekali. Jadi menurut pendapat saya, di sisi lain, dan alhamdulillah itu juga dilakukan oleh orang tua saya, dia harus jadi teman. Nah, sebenarnya masa kami itu membentuk diri itu adalah ketika kami jadi teman itu. Pertama dia keras sekali, nah lama-lama mungkin orang tua saya melihat, makin lama makin bandel gitu loh. Akhirnya dijadiin teman. Ditanya lah sama beliau macam-macam gitu. Kamu gimana gini, apa namanya itu, pacar. Jadi kayak ada tarik ulurnya juga, dikerasin nanti betul-betul jadi lagi. teman. Dia jadi teman, dia jadi teman. Bahkan saya itu pernah terharu waktu saya, kan nakal banget itu saya waktu SMP, orang tua saya itu, saya pulang tuh. Jadi pulang dari kursus besok itu Eptanas. Kita nggak pulang ke rumah dulu, namanya juga bandel, pulang itu di Palembang. Palembang tuh belum ada yang seperti sekarang, jadi ada dingdong dulu kan, video games, main dulu dong. Padahal besok jadi jam 10 biasanya dia kan main tangan nih, tapi hari itu enggak. Jadi dia duduk gitu, dia ngelihat saya tuh sedih, terus dia cuman bilang aja seperti ini kepada kita, pada saya waktu itu, ya pokoknya lulus lah katanya, terserahlah nilainya gimana, jangan sampai nggak lulus katanya. Yang masalah tuh kamu bukan saya, gimana ngadepin teman-teman kamu kalau kamu nggak selesai. Nah, biasanya itu saya dimarahin. Nah, sekali itu nggak dimarahin, kita belajar. Agak melunak. Kita belajar, kasihan sama dia. Tadinya mau bolos mending dong lagi nih. Kasihan juga nih gimana ini. Padahal kita udah cari-cari alasan nih. Kita terlambat, ini kita kesini ke perpustakaan lah, Malah belajar jadi bersama lah. kasihan. Saya mikir, kasihan juga saya bilang. Saya lihat tampangnya itu sedih. Tapi dia bilangnya tidak kemudian diri dia. Bayangkan kalau kamu nggak selesai. Bayangkan kamu kalau kamu nggak lulus, katanya SMP nih. Itu walaupun sebenarnya orang tua saya nggak pernah mendampingi, nyaris yang laki-laki itu tidak pernah mendampingi kami sekolah. Jadi kita taunya udah masuk, udah selesai. Jadi dia ngelihat apa yang kita lakukan hari-hari di rumah aja. Yang agak intens, tidak intens sekali, tapi agak intens, mungkin 2 bulan sekali itu ibu saya. Karena yang laki-laki, kecuali adik saya yang paling kecil, itu pasti 2 bulan sekali dipanggil berantem. Jadi dia pernah ngeluh, sekali-sekali mama ini dipanggil itu dapat penghargaan apa gitu katanya, masa dipanggil cuman berantem gitu. Nyindirnya kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah yang kita lakukan dulu.